Jadi tuh statement dari kepala BGN lebih kayak, perguruan tinggi kita jadi sebagai mitra untuk dapur SPPG ya, sebagai dalam tanda kutip sebagai pelatihan gitu. Itu Menkop sebenarnya udah dipanggil juga sama Komisi 6 untuk meminta atau melihat gimana sih progres penggunaan anggaran Menteri Koperasi selama berarti kuartal atau triwulan pertama gitu ya. Nah itu sebenarnya tuh Menteri Koperasi kayak apa ya, dalam tanda kutip masih meminta anggaran lagi sih. DPR garang gitu kan. Tapi ketika pertanyaan yang garang itu malah jawabannya tertulis. Dan tindak lanjut dari jawaban tertulis itu tidak pernah dipublikasi ke masyarakat. Ke kita, ke publik tuh jawaban-jawaban tertulis itu tidak pernah dipublish. Sedangkan itu adalah jawaban yang menurut kita sebagai pemantau itu penting untuk diketahui oleh publik. Begitu. Ya, selamat datang kawan-kawan di Parlemen Watch Podcast. Hari ini kita juga kedatangan dua pemantau parlemen dari Indonesian Parliamentary Center lagi gitu ya. Ada Miftah dan ada Kiki hari ini yang bergabung bersama kita. Kita akan bahas berbagai hal gitu ya, soal anggaran nanti, mungkin tadi ada, mungkin soal isu-isu yang menarik dan hangat gitu ya yang sedang terjadi. Ada MBG tentunya, ada Kopdes tentunya. Ya mungkin sebelum kita ke sana, aku mau tanya dulu kabar kedua narasumber kita ini. Miftah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. So far aman So good. aja ya? Gimana parlemen sejauh ini? Sejauh ini masih ini sih kayak ya aman-aman aja, mesti nggak ada yang kayak tertutup gitu. Tapi ada beberapa yang emang disengaja ditutupin. Oke, nanti itu mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya. Yeah. Kalau dari Kiki sendiri gimana AKD yang dipantau sejauh ini? Sejauh ini AKD yang saya pantau fungsi pengawasannya sih yang masih menjadi PR. Mungkin akan dijelaskan lebih lanjut nanti juga. Ya. Oke. Mungkin langsung aja mungkin kita ya mungkin ada overview, mungkin kita butuh benang merah dulu mungkin ya dari AKD-AKD yang dipantau kakak-kakak sekalian ini. Siapa mau duluan, mau Sweet dulu atau mau Gambreng, terserah. Boleh. Aku dulu ya. Sebenarnya selama masa sidang 4 ini itu dari 138 agenda itu ada 102 laporan singkat. Jadi masih ada beberapa alat kelengkapan dewan yang memang belum patuh untuk mempublikasikan rapatnya gitu. Nah dari 102 rapat yang udah dipublikasikan itu sekitar 69,6% itu melakukan fungsi pengawasan. Jadi selama masih sidang 4 ini emang sebagian besar melakukan fungsi pengawasan. Belum ada, tapi ada 2 rapat yang membahas fungsi anggaran, tapi itu pun dilakukan secara tertutup. Gitu. Kebiasaan ya kalau anggaran ini biasanya tertutup gitu. Nah ya, iya, apalagi itu apakah karena emang masa sidang 4 ini belum memasuki tahapan pembahasan APBN itu juga jadi pertanyaan sih. Iya. Kalau dari Kiki sendiri? Menambahkan dari Miftah mungkin ya, ini malah ada kemerosotan nih di komisi yang biasanya rajin untuk mempublikasi lapsing. Salah satunya Komisi 12. Komisi 12 adalah salah satu komisi yang biasanya rajin mempublikasi lapsing, tapi gap antara agenda rapat dan lapsing untuk masa sidang 4 ini termasuknya jauh gitu. Jadinya PR lagi nih ke depannya, bukannya lebih baik malah menjadi kurang baik lagi gitu. Itu sih kalau dari saya ya. Terus selain itu juga kebanyakan fungsi pengawasan, PR lagi juga apa ya namanya, ini fungsi-fungsi pengawasan kan di akhir-akhir masa sidang 4 itu malah Komisi 12 itu penting nih, masalah isu BBM, gitu-gitu, itu malah lapsinya agak lama sih gitu. Jadi ya mungkin masyarakat kan perlu publikasinya cepat nih dari respon dari DPR di Komisi 12 karena kan membidangi energi gitu, tapi lapsingnya hasil dari rapatnya malah lama gitu. Dan juga pembahasannya malah Komisi 11 dulu, Pak Purbaya nih sama Komisi 11 dulu. Baru setelah itu ada rapat dengan Komisi 12 dan hal itu juga yang terjadi di BPJS Kesehatan nih. Kan ada 11 juta warga yang penerima BPJS PBI yang dinonaktifkan. Lah, itu juga malah ada rapat pimpinan dulu gitu. Sedangkan Komisi 9 rapat itu setelah ada rapat dari pimpinan. Seharusnya kan Komisi 9 itu komisi yang
memang bidangnya atau tugasnya itu kan mengenai kesehatan, jaminan sosial, ketenagakerjaan gitu. Seharusnya kan lebih aktif gitu. Sebenarnya hal ini juga bisa dihindari karena sebetulnya rapat masalah penonaktifan BPJS Kesehatan itu ada di 2025 di bulan Juli. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu. Itu tuh udah ada 7,3 juta yang dinonaktifkan. Kalau pengawasan DPR itu jalan, nggak mungkin kasus 11 juta ini ada gitu loh. Jika 7,3 juta yang sudah dirapatkan tanggal 15 Juli itu ditindaklanjuti dan diawasi oleh DPR, 11 juta data PBI yang dinonaktifkan ini sampai ada warga kita nih yang jaminan kesehatan itu kan memang hak warga negara kan. Itu sampai tidak bisa cuci darah. Itu kan berarti pengawasan DPR tuh hanya bisa berkuar-kuar di gedung DPR nih, tapi setelah itu tindak lanjutnya pengawasannya itu nol. Kalau menurut saya ya, gitu. Tapi sebelum kita lanjut ke topik yang tadi udah diomongin Kiki ya, soal dimension Kiki soal tadi BPJS dan segala macamnya, apa yang membuat tadi ada juga dimension gitu, ada Komisi 12 yang justru ada kemunduran gitu kan, jadi nggak rajin dan segala macam. Apa yang membuat, kalau dari pandangan Kiki selama memantau ya, membuat kemudian ada kemerosotan ini? Apakah ada isu-isu yang kemudian ingin ditutupi kah? Ataukah mungkin ikut-ikut komisi-komisi lain yang yang lain malas, yaudah kita ikutan malas juga? Bener-bener. Atau emang ada isu-isu yang mungkin diprosesnya lama gitu? Pendapat dari saya ini mungkin karena pengaruh dari, maksudnya ini kan lagi booming, lagi panas gitu. Mungkin jika DPR rapat kan semakin panas. Mungkin ini untuk meredam emosi kita sebagai rakyat gitu. Kemana sih wakil rakyat kita gitu? Contoh aja, maksudnya untuk selain Komisi 12 ya, contoh aja BGN. BGN itu di publik udah rame nih masalah pengadaan kaos kaki, pengadaan kendaraan motor yang listrik itu, sampai Pak Purbaya juga mention Pak Purbaya kalau kita melihat di media gitu, bahwasannya Pak Purbaya itu tidak mengetahui pengadaan itu mengenai kendaraan listrik itu. Jadi mungkin nggak tahu ini dari pihak Komisi 9 tuh selaku yang mengawasi BGN tuh bagaimana ya, karena ada statement dari anggota DPR di media, Pak Charles Honoris ini dari PDI, wakil Komisi 9, itu akan diagendakan untuk mengundang BGN rapat. Tapi terakhir data menunjukkan bahwasanya BGN itu dipanggil terakhir itu tanggal 20 Januari 2026. Itu membahas isu-isu yang masih menjadi pembahasan di rapat-rapat sebelumnya. Sebenarnya ini fungsi pengawasan itu sebenarnya jalan atau tidak gitu lagi. Pengawasan tuh jalan atau tidak. Kayak Pak Charles nih, ya BGN akan dipanggil. Nyatanya sampai masa sidang 4 selesai, BGN tidak dipanggil. Apa mungkin karena capek marah-marah mulu ke BGN? Kalau capek kayaknya itu enggak berlaku untuk wakil rakyat ya. Wakil rakyat itu seharusnya tidak ada kata capek, malah harusnya mengawasi, menindaklanjuti gitu. Nyatanya tidak gitu. Begitu. Itu terakhir tanggal 20 Januari itu membahas isu masih masalah keracunan, masalah sanitasi, masalah itu gitu. Dan hal-hal itu berulang. Permasalahan itu sampai di masa sidang 4 itu masih ada. Jadi kemana pengawasan DPR? Maksudnya dia kalau di rapat tuh ibarat kayak kor-kornya tajam banget gitu, ngomongnya tuh tajam banget, kurang ini. Lah tapi kenyataannya, buktinya kasus itu tetap berulang gitu. Malah sekarang yang krusial anggaran nih, malah belum dirapatkan masalah, yaitu pengadaan kaos kaki gitu-gitu kan perlu, kalau publik sudah speak up di media seharusnya ada tindak lanjut dari wakil rakyat gitu. Tapi ternyata belum ada gitu sih. Dan yang jadi pertanyaan tuh bagaimana pertanggungjawaban DPR ke konstituen. Laporan pertanggungjawaban keuangan BGN bagaimana? Karena selama ini itu tidak transparan. Gitu. Oke, mungkin pindah dulu ke Miftah gitu ya. Karena tadi Kiki udah spill tuh masalah di AKD-nya ada apa aja gitu ya. Udah mulai kritik-kritik juga, udah mulai nyenggol-nyenggol juga tuh soal apa yang terjadi di AKD yang dipantau. Kalau di Miftah sendiri, dari AKD yang Miftah pantau, apa yang perlu di highlight gitu? Adakah masalah-masalah yang sebetulnya publik sebetulnya harus tahu gitu?
Sebenarnya sebelum ke masalah di masing-masing AKD ya, tadi kan aku udah menyinggung kalau selama masa sidang ini itu kebanyakan melakukan fungsi pengawasan dan itu pun masih ada beberapa alat kelengkapan dewan yang memang tidak patuh untuk mempublikasikan rapatnya. Nah, itu ada Komisi 2, Komisi 6, dan Komisi 8 itu emang patuh. Tapi ada juga komisi yang tidak patuh nih. Itu ada di Komisi 4, Komisi 9, dan Komisi 11. Itu yang jumlah agenda rapat dan lapsingnya justru lebih banyakan agenda rapatnya daripada lapsing. Kemudian masih ada juga selama masa sidang ini juga untuk risalah rapatnya itu pun hanya ada 3 dokumen, itu pun di Komisi 3 dan di Komisi 9. Hanya di komisi itu dan sisanya itu tidak mengupload terkait risalah rapatnya. Nah, kemudian terkait masalah-masalah yang ada di AKD yang aku pantau ya, dari Komisi 2 itu sebenarnya tuh kemarin sempat membahas soal itu isunya berkaitan dengan pemerintahan dalam negeri. Kalau kemarin sempat ramai di media itu tentang wacana pemberhentian pegawai atau P3K itu sebenarnya tuh akibat dari kalau di pasal 146 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu ada dijelaskan lah terkait pembatasan belanja pegawai sebesar 30%. Nah, belanja pegawai ini kebanyakan itu digunakan untuk gaji pegawai yang ada di Pemda gitu kan. Nah, kalau kita lihat ke belakang lah, pada tahun sebelumnya 2024, 2025 itu pemerintah pusat nih bikin kebijakan nasional untuk kayak menyuruh nih pemerintah daerah itu mengangkat P3K secara besar-besaran. Nah, otomatis kan beban dari belanja pegawai itu untuk gaji P3K otomatis naik dong. Membengkak ya. Nah, iya. Nah, sedangkan itu sebelumnya kan ada isu yang terkait dana transfer daerah itu yang berkurang gitu kan. Itu berkurang kalau di RAPBN atau APBN yang udah disahkan itu untuk dana transfer daerah itu sebesar 603 triliun dan itu berkurang sebesar 18,27% dibandingkan dari tahun 2025. Nah, otomatis itu kan kalau kita tengok ke belakang lagi demo Agustus 2025 itu bermuara dari itu adanya dana transfer daerah yang berkurang. Otomatis pemerintah daerah itu harus putar otak nih gimana caranya defisit anggaran yang ada terutama di transfer daerah itu bisa menambal. Salah satunya dengan menaikkan pajak dan lain sebagainya gitu. Nah, tadi menyinggung soal yang data 11 juta PBI yang dinonaktifkan itu sebenarnya kemarin juga sempat disinggung nih pas rapat di Komisi 2 itu berkaitan dengan administrasi kependudukan gitu kan. Itu disinggung sama Bapak Deddy Sitorus itu kenapa kita mengurus sesuatu itu harus menggunakan atau membawa fotokopi KTP. Padahal kan kita udah ada EKTP nih. Kenapa masih butuh fotokopinya gitu kan. Jadi sebenarnya tuh kayak apa ya? Kita udah ada kartu yang benar-benar itu harusnya tuh berintegrasi ke data-data yang lainnya. Kenapa harus bawa lagi gitu sih? Jadi sistemnya seharusnya sudah lebih advance lah gitu ya. Betul. Dan ini juga mungkin bisa berlaku di permasalahan BPJS ya. Sebenarnya kan yang bermasalah itu kan selalu mengenai data. Bisanya data 11 juta ini kan karena juga pemuktahiran data dari beberapa data menjadi DTSen kan. Seharusnya dengan pemerintah yang punya EKTP itu canggih gitu kan. Tapi kan Dikorupsi. Itu seharusnya bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Kejadian 11 juta data BPJS PBI yang dinonaktifkan itu seharusnya itu tidak pernah terjadi jika kita benar-benar mempunyai basis data yang jelas. Gitu. Kan ada EKTP, kenapa tidak dimanfaatkan? Gitu. Tapi serupa ya, maksudnya apa yang diutarakan Kiki dan Miftah gitu soal tadi apalagi soal tadi BPJS gitu ya. Miftah menerangkan bahwa anggota DPR itu sebetulnya udah tahu gitu kenapa kemudian ada permasalahan soal administrasi kependudukan gitu ya. Pun juga begitu dengan misalnya rapat-rapat MBG gitu ya. BGN selalu dicerca dengan tajam gitu tapi kemudian tidak ada
ya kemudian follow up-nya nggak ada gitu. Jadi Betul, dimarahin iya. aja di ruang sidang tapi Betul. tidak ada perubahan yang memadai gitu. Betul. Eh, Idealnya tuh seperti apa sih sebetulnya pengawasan di DPR gitu ya? Ini buat kakak-kakak berdua ini ya pertanyaannya. Mungkin bisa rembukan siapa duluan yang mau jawab. Tapi apa yang kemudian seharusnya dilakukan DPR gitu ketika yaudah mereka udah marahin nih, gitu Ya, kan? betul. Udah marahin orang-orang pemerintah gitu. Tapi kemudian gimana kemudian pengawasan itu bisa berjalan dengan semestinya gitu. Betul. Bukan hanya performatif di depan kamera gitu ya, menaikkan citra gitu ya, mungkin untuk modal politik elektoral 5 tahun atau beberapa tahun ke depan gitu. Betul. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan dan kenapa kemudian ini terjadi gitu? Apakah tidak ada political will? Apakah juga karena ada Kim Plus dan segala macamnya itu di belakangnya kita kan nggak tahu. Oke, seharusnya pengawasan DPR itu ketika beliau memberikan argumennya, memberikan pendapatnya di ruang sidang, dan nanti di akhir sidang itu dibuat laporan singkat ataupun risalah rapat, dan kenyataannya memang risalah rapat itu jarang dipublish ya, itu seharusnya itu ditindaklanjuti, bukan hanya sebagai dokumen yang menumpuk di atas meja atau menumpuk di dalam satu folder. Itu seharusnya ditindaklanjuti, dan ditindaklanjutinya itu ketika lembaga atau kementerian itu dipanggil lagi, jika tindak lanjut dari laporan singkat tersebut atas kesepakatan bersama kan, itu belum ada tindak lanjutnya lagi, itu ditanyakan. Bukan ketika permasalahan ini nih selesai, rapat masalah BPJS selesai, terus dipanggil lagi BPJS membahas permasalahan lain, tapi permasalahan data ini BPJS ini belum clear, tapi tidak disinggung lagi. Itu titik di mana fungsi pengawasan DPR menurut saya yang tidak berjalan optimal tuh di situ. Seharusnya jika berjalan optimal, tindak lanjut dari kesimpulan laporan singkat itu di bagian kesimpulan itu seharusnya tuh ditindaklanjuti lagi di rapat berikutnya jika kementerian atau lembaga itu dipanggil, bukan hanya mandek ketika palu diketok rapat ditutup gitu. Kalau dari Miftah sendiri? Sebenarnya kasusnya sama sih, kayak tadi aku sempat nyinggung yang pembatasan belanja pegawai sebesar 30% gitu. Nah, itu sebenarnya tuh udah ada 2 kali rapat. Pertama itu dengan Kemendagri. Nah, itu juga sebenarnya di dalam kesimpulannya juga untuk minta kepada pemerintah daerah itu untuk mengantisipasi lah atau meminta terkait pembatasan itu sebenarnya tuh kan kebanyakan untuk belanja pegawai gitu ya. Nah, sebagaimana kita tahu belanja pegawai itu selain karena gaji ya, itu ada kayak rapat-rapat yang nggak berguna gitu itulah. Terusan ada alat ATK dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya kalau pemerintah daerah nih, kan kita udah masuki di era yang serba digital gitu ya. Kalau rapat-rapat kayak gitu kan bisa dilakukan secara Zoom ataupun kita nggak harus, kalau misal studi banding tuh tidak harus datang ke tempat yang kita tuju gitu loh. Jadi bisa lewat Zoom dan lain sebagainya. Dan selain itu juga kemudian kan karena ada 30% tadi sempat ada wacana pemberhentian P3K. Kemudian di hari selanjutnya Komisi 2 memanggil Kementerian Pan-RB untuk menanyakan nih, sebenarnya bener nggak sih yang wacana pemberhentian P3K itu. Nah, sebenarnya dari Kemenpan RB tuh udah mengantisipasi nih untuk pembatasan 30% belanja pegawai itu biar P3K-nya tidak diberhentikan adalah dengan yang ada kebijakan WFA. Nah, sebenarnya kalau dilihat ke belakang, kebijakan WFA itu sudah ada sejak era COVID. Nah, COVID kan emang pas itu sempat di pemerintahan daerah, karena saya juga sempat magang di pemerintahan daerah, itu emang sebagian berarti setengahnya itu sistemnya WFH, dan jadi itu di rolling gitu, yang misal di bagian A itu di seminggu pertama dia WFH, kemudian seminggu keduanya dia masuk kayak gitu. Sebenarnya tuh udah ada kebijakan terkait itu untuk mengantisipasi pemborosan belanja pegawai. Dan selain itu juga sebenarnya masih ada atau beberapa daerah yang emang sejauh ini tuh penggunaan belanja pegawainya melebihin 30%.
gitu. Berarti mungkin menyambung dari Miftah ya, ini masalah pemborosan anggaran juga berlaku di MBG sih. Itu kenapa SPPG yang dinonaktifkan sementara itu tetap mendapatkan insentif harian sebesar 6 juta rupiah. Itu selama saya memantau, DPR pun tidak pernah memiliki agenda sendiri mengenai insentif SPPG yang 6 juta per hari. Gitu. Itu jadi kita tuh sistem anggarannya tuh sebenarnya bagaimana gitu. Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diminimalisir dan dipindah untuk anggaran yang lebih penting, malah menjadi pemborosan yang seharusnya itu tidak terjadi gitu. Itu sih. Ya nyambung juga tadi karena isu ini jadi bermasalah gitu ketika kemudian kita ada di tengah-tengah juga krisis global kan sebetulnya. Betul. Akan menyambung juga ke ekonomi kita yang hari ini sebetulnya cukup lesu gitu ya. Kita tahu nilai tukar rupiah terus anjlok, sekarang ada di 17.300 gitu. Dan saham IHSG indeks harga saham gabungan kita juga di bawah 7.000 gitu. Dimana sudah sebetulnya udah di bawah batas psikologis gitu. Apa sih yang terjadi kemudian karena kan Miftah dan Kiki ini pantau banyak gitu soal isu-isu perekonomian gitu ya, termasuk energi, soal BBM, bahkan kemarin sempat ada kabar bahwa kita bisa survive BBM cuma beberapa bulan lagi, terus juga anggaran kita juga kayak survive tinggal beberapa bulan lagi. Sebenarnya apa yang terjadi gitu, dan kenapa kemudian apa yang kemudian dilakukan DPR gitu, kenapa kemudian kok rasa-rasanya pemerintah pusat gitu ya terus ada muncul di permukaan, muncul di media, tapi kemudian DPR seolah tidak punya power gitu ya untuk kemudian mempertanyakan setidak-tidaknya gitu ya apa yang terjadi gitu. Oke, ini mengenai energi juga ya. Di asumsi dasar sektor ESDM ketika membahas APBN itu kan memang kita untuk minyak ICP itu kan $70 per barel. Sekarang memang harga minyak kan fluktuatif naik turun. Dengan adanya perang antara Iran dan Amerika, itu kan harga minyak sampai 100-an lebih. Sedangkan kita tuh untuk itu tuh APBN tuh $70 per barel. Gap ini tuh sangat jauh harganya, dan kebutuhan konsumsi BBM kita per hari itu 1,6 juta. Sedangkan kita hanya bisa memproduksi sekitar 6 sampai 610 ribu barel per day. Itu kan berarti masih ada 1 juta yang perlu diimpor, perlu diimpor karena kita sebenarnya ketergantungan impor tuh sangat tinggi. Baik LPG, baik BBM gitu. Jadi di sini tuh seharusnya DPR tuh harus memikirkan jangka panjang. Bagaimana memikirkan jangka panjang itu caranya itu RUU energi baru dan energi terbarukan yang carry over itu seharusnya cepat-cepat disahkan sehingga transisi energi Indonesia tuh menuju energi terbarukan tuh semakin cepat. Jika kita ketergantungan terus terhadap BBM dan lain itu akan membebani APBN kita jika ada suatu negara yang menjadi tempat kita untuk impor gitu ya, itu perang gitu, itu akan mengganggu stabilitas ekonomi di dalam negeri gitu. Terus juga jangan hanya membahas RUU migas lifting, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana ke depannya gitu, dengan cara ya energi terbarukan, RUU energi baru dan energi terbarukan tolong disahkan karena itu udah carry over, udah seharusnya memang kalau bisa disahkan untuk transisi energi Indonesia gitu. Sudah waktunya disahkan. Udah waktunya gitu. Agar APBN kita juga di masa-masa seperti ini tuh tidak terlalu bengkak gitu. Kalau dari Miftah sendiri? Sebenarnya kalau soal energi lebih ke ekonomi gitu ya. Sebenarnya itu kan di Komisi 6 itu kan salah satunya yang mitranya itu BUMN dan Danantara. Tapi selama masa sidang 4 ini, sebenarnya tuh udah ada agenda untuk Komisi 6 memanggil BPI Danantara. Cuman nggak ada siaran langsungnya, dan itu pun nggak ada dokumen lapsinya. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya tuh yang dibahas apakah itu emang tapi diagendakan ya? Diagendakan, ada di websitenya. Apakah itu emang ditunda ataupun dilakukan rapatnya benar ada tapi secara tertutup, itu kita nggak tahu nih. Padahal kalau di agenda rapatnya itu membahas soal
struktur organisasi dan tata kelola di BPI Danantara itu seperti apa. Karena kan bahkan itu kan dimulai dari tahun lalu ya 2025, tapi sampai sekarang pun roadmap-nya belum ada nih. Kasusnya kayak Kopdes, Kopdes pun sampai sekarang roadmap-nya belum ada. Dan soal Kopdes juga ya, kemarin tuh di Komisi 6 sempat mengundang Menteri Koperasi dan Direktur Utama Agrinas, yang itu pas sempat rame yang Indonesia tuh impor pick up. Nah itu sempat mengundang dua narasumber itu, tapi itu Menkopnya udah hadir nih, rapat udah dimulai, Menkop udah hadir, tapi akhirnya ditunda karena Dirut Agrinasnya nggak datang. Berarti Dan sampai akhir masa sidang 4 pun belum dirapatkan ulang. Oke, berarti ini nih intinya nih, ini kan apa ya, kebijakan-kebijakan atau program-program populis nih, populis maksudnya dari presiden kita gitu, Kopdes, MBG, terus dengan adanya Danantara gitu, berarti ini tuh baik Kopdes ataupun MBG itu sebenarnya belum jelas nih roadmap-nya gitu Belum ya. jelas. Gitu. Oh, oke. Dan dasar hukumnya juga masih belum. Iya, Iya. dan juga aku mau menambahkan ya, selama memantau nih gitu, Danantara masuk gitu ya, itu setahu saya tuh jarang banget Danantara itu dipanggil. Gitu, sepemantauan saya. Sekalipun dipanggil dan rapat itu pun rapatnya jadi rapat tertutup. Nah, itu sebenarnya ada apa di balik itu semua? Seharusnya kan badan baru nih, Danantara dengan menghimpun triliunan maksudnya triliunan rupiah gitu ya. Seharusnya kan kayak publik nih, kita seharusnya kan tahu itu untuk apa aja, investasi di mana aja. Kita kan harusnya tahu, tapi kenyataannya jarang dipanggil, sekalinya dipanggil rata-rata rapatnya tertutup. Sebenarnya apa yang sedang ditutupi oleh wakil rakyat kita? Ini wakil rakyat, bukan sebagai eksekutif gitu. Apalagi Danantara juga difasilitasi sebegitunya oleh DPR kemudian gitu ya, dengan undang-undang BUMN yang bahkan dalam 1 tahun 2 kali direvisi Dua gitu. kali. Betul, 2 kali. Dan itu pun direvisi. sama-sama yang 2 kali revisinya sama-sama dibahasnya secara cepat dalam seminggu. Betul. Baik itu revisi yang pertama yang akhirnya jadinya Danantara, dan yang kedua itu jadinya BUMN. Itu sama-sama dilakukan secara selama seminggu lah. Iya, tapi kemudian malah kinerjanya kita tidak bisa tracking gitu ya. Publik tahu. tidak dibiarkan untuk tahu Belum kemudian tahu, apa ya. yang terjadi di Danantara, apa yang mereka lakukan. Nah, ya kita tahu kondisi ekonomi kita sekarang cukup mengkhawatirkan gitu ya. Sebentar lagi juga hari buruh besok, nggak tahu ini uploadnya kapan gitu. Tapi apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan DPR gitu kemudian untuk mencegah kemudian ekonomi kita tidak lebih jatuh lagi gitu, karena mereka sebetulnya kan punya fungsi penganggaran juga. Iya, betul. Selain melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah, betul. mereka juga punya hak angket, interpelasi, menyatakan pendapat gitu. Atau bahkan kemudian bisa memakzulkan kemudian pemerintah gitu ketika memang ada pelanggaran terhadap misalnya anggaran, konstitusi dan sebagainya macamnya. Apa yang kemudian melihat dari kacamata sekarang gitu ya, ya kita tahu ada krisis ekonomi, krisis politik gitu ya. Ini kemudian seolah dibiarkan menunggu waktu saja kemudian untuk kemudian menyentuh semua orang gitu. Tapi kan hari ini kan kita masih ditopang gitu ya oleh subsidi gitu, misalnya BBM gitu misalnya. Tapi kan kita tahu misalnya Pertamax Turbo sudah 19.000 gitu. Walaupun kemudian Pertamax masih di kisaran 12 ribuan. Apa yang kemudian seharusnya bisa dilakukan DPR untuk mencegah itu tidak terjadi gitu? Mungkin cara untuk mencegahnya itu fungsi-fungsi yang ada di DPR, baik penganggaran, legislasi, pengawasan, itu dimanfaatkan memang sedemikian rupa ya, maksudnya memang dimaksimalkan gitu. Bisanya seperti ini karena DPR itu tidak memanfaatkan apa yang menjadi keistimewaannya, gitu. Ini berlaku juga ya untuk rapat-rapat yang lain gitu, maksudnya. Karena kenapa? Jika memang DPR itu bekerja secara maksimal, tidak mungkin permasalahan-permasalahan seperti keracunan yang berulang, terus juga BBM yang sedemikian rupa sekarang gitu. Itu terjadi itu mungkin bisa meminimalisir hal itu karena kita mengawasi kinerja dari eksekutif gitu. Gitu kalau dari saya. Kalau dari Miftah? Sebenarnya tuh kalau untuk ini ya, lebih ke bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan itu benar-benar dilakukan secara maksimal. Selain itu aja, terutama karena melihat selama masa sidang 4 ini
sebagian besar dilakukan atau melakukan fungsi pengawasan itu pun RTL atau rencana tindak lanjutnya masih belum jelas. Kayak melihat tadi itu Betul. yang apa namanya soal PBI 11 juta itu, kemudian terkait tadi yang Kopdes Merah Putih yang harusnya dirapatkan di hari itu tapi ternyata ditunda, tapi sampai akhir masa sidang masih belum dipanggil juga, kayak gitu kan. Sebenarnya tuh harusnya tuh bisa loh untuk diawasi secara ketat gitu, tapi ternyata kok ya kita lihat sendirilah masih belum ada yang terlihat. Betul, Kopdes, BGN gitu. Itu kan sangat-sangat menguras emosional dari publik gitu kan. Seharusnya wakil DPR kita bisa memaksimalkan tugasnya. Selain itu juga ya kita tahulah DPR tuh selain maksudnya ketika rapat tuh memang mengkritisi ya, tapi di awal mengkritisi pasti selalu mengapresiasi. Saya mengapresiasi kinerja dari Kementerian Lingkungan Hidup, tapi kenyataannya lingkungan hidup sampai sekarang kerusakan lingkungan masih dirasakan oleh masyarakat, ya kan? Begitu. Sampah nasional masih banyak yang belum terkelola gitu. Dengan adanya Hari Bumi, seharusnya kita berkaca bahwasannya kita harus lebih aware lagi dengan lingkungan hidup kita gitu. Oh, baru ingat. Sebenarnya tuh kita juga bisa melihat sih dari poin-poin yang ada di kesimpulan rapat, Betul. yang ada di dalam dokumen, dokumen laporan singkat gitu ya. Itu kan kalau dilihat dari beberapa poin yang ada di kesimpulan rapat itu, misal nih dalam satu rapat itu ada 5 poin kesimpulan rapat, itu pun 3 atau 4-nya itu lebih ke kayak misal Komisi 2 atau Komisi 6 meminta. Diksinya itu lebih ke meminta, bukan mendorong atau mendesak kayak gitu. Nah, itu kan jadi Santun banget ya. nah iya, padahal tuh selama rapat tuh masing-masing anggota yang speak up ya, itu pun dalam tanda kutip garang gitu. Tapi ternyata pas di akhir rapat, maksudnya dalam draft kesimpulannya hanya segitu aja, kayak meminta. Betul. Itu pun paling diksi kayak mendesaknya itu paling dalam satu rapat dan satu dokumen laporan singkat itu pun hanya satu Ya, palingan. betul. Dan kayak menambahkan gitu. juga ya, ini jangan kebanyakan jawaban tertulis. Bener. Ketika pertanyaan-pertanyaan tajam itu, memang DPR garang gitu kan. Tapi ketika pertanyaan yang garang itu malah jawabannya tertulis. Dan tindak lanjut dari jawaban tertulis itu tidak pernah dipublikasi ke masyarakat. Ke publik tuh jawaban-jawaban tertulis itu tidak pernah dipublish. Sedangkan itu adalah jawaban yang menurut kita sebagai pemantau itu penting untuk diketahui oleh publik. Begitu. Aku lanjut juga karena tadi Miftah dan Kiki berulang-ulang ngomong soal MBG, soal Kopdes gitu ya. Menarik gitu ketika kemudian ya kita tahu program ini sudah jalan 1,5 tahun dan kita tahu gak sebagus itu ternyata gitu kan. Banyak kualitasnya, terus delivery dari pemerintah pusat juga masih dipertanyakan, apalagi badan seperti BGN kemudian seolah dengan seenaknya gitu menggunakan anggaran dan segala macamnya gitu ya. Bahkan kita sekarang persepsi masyarakat tuh terhadap MBG sudah semakin turun gitu, kita bahkan jadi olok-olok gitu. Misal ya gimana dikonversi gitu berapa mahal anggaran yang dikeluarkan pemerintah, terus cuma satu hari MBG atau segala macamnya. Kemudian ini jadi fatal ketika kemudian kemarin ada kecelakaan KRL gitu ya. Dan kita tahu ternyata akarnya juga ada dari tata kelola transportasi umum, khususnya transportasi massal seperti kereta api gitu ya. Yang ternyata cuma dapat anggaran 1,7 triliun di mana cuma satu hari MBG. Gimana sih proporsionalitas anggaran ini sebetulnya seharusnya bisa di channeling oleh DPR untuk kemudian setidak-tidaknya bisa gitu ya, punya power gitu untuk kemudian menahan pemerintah untuk stop buang-buang anggaran misalnya dengan program-program yang tadi sebetulnya justru menyebabkan defisit anggaran kita semakin lebar. Mungkin dari saya ya, DPR itu seharusnya di fungsi anggarannya itu seharusnya memahami setiap substansi yang mereka iakan gitu. Apakah DPR selama ini mengiyakan anggaran itu, mereka paham ini memang penting atau tidak penting untuk dilakukan gitu. Sepemahaman saya seperti itu sih. Seharusnya DPR tuh lebih aware lagi mana hal yang penting, mana hal yang tidak penting.
jika dana anggaran BGN itu sebesar itu per hari itu bisa bangun berapa kampus, berapa Indonesia bisa mencetak generasi-generasi muda yang berprestasi dengan anggaran BGN. Memang BGN itu bagus, tapi kalau menurut pendapat saya sebagai pemantau, itu seharusnya diterapkan terlebih dahulu di daerah yang memang membutuhkan, di daerah 3T. Begitu. Setelah itu nanti baru jika memang mau diterapkan di perkotaan, ya kalau memang itu track recordnya bagus, roadmapnya sudah jelas, itu baru gitu diterapkan. Tapi dengan kejadian-kejadian seperti ini, jadi ketika kita berpikir bahwasanya dananya sebegitu besar, seharusnya bisa mencetak generasi-generasi Indonesia yang lebih bagus lagi, cerdas, itu dengan mendirikan kampus-kampus, beasiswa-beasiswa ke siswa-siswa Indonesia yang sebenarnya itu pintar tapi tidak mampu untuk sekolah lebih lanjut gitu. Jadi permasalahannya sebenarnya di tahap eksekusi dan sebagainya. Iya, Ya. betul. Mungkin Miftah bisa menambahkan dan tambah juga mungkin dengan Kopdes gitu ya, karena menariknya juga Kak, ternyata ada campur tangan militer nih kalau nggak salah di Kopdes ini. Gimana? Tapi menarik sih, tadi menyambung yang soal BGN ya. Sebenarnya tadi aku sempat ini sih baca berita kalau ternyata tuh yang kepala BGN ya meminta untuk perguruan tinggi pun ikut campur dalam artian membangun dapur MBG gitu. Nah sebenarnya kan kalau dari statementnya kepala BGN ya itu lebih ke kayak sebagai praktik sih. Karena kalau di berita tadi aku sempat baca tuh ada sekitar dalam satu dapur SPPG itu membutuhkan sekitar 4.000 telur dalam sehari dan lain sebagainya gitu. Dan jadi tuh statement dari kepala BGN lebih kayak perguruan tinggi kita jadi sebagai mitra untuk dapur SPPG ya sebagai dalam tanda kutip sebagai pelatihan gitu atau praktik nyata dari apa yang udah didapatkan selama di kampus gitu. Nah, geser lagi ke tadi ya soal Kopdes. Nah, sebenarnya tuh kalau kita lihat lagi ya karena kemarin kan belum sempat rapatnya belum jadi gitu. Kalau dilihat ke belakang di masa sidang 3 itu Menkop sebenarnya udah dipanggil juga sama Komisi 6 untuk meminta atau melihat gimana sih progres penggunaan anggaran Menteri Koperasi selama berarti kuartal atau triwulan pertama gitu ya. Nah itu sebenarnya tuh Menteri Koperasi kayak apa ya dalam tanda kutip masih meminta anggaran lagi sih untuk lebih ke bagian apa ya manajemen SDM-nya karena melihat lagi nih kemarin sempat ramai kan itu Kopdes membuka 30.000 iya SPPI itu kan. Nah sebenarnya tuh di anggarannya itu udah ada nih anggaran untuk manajemen SDM-nya, tapi untuk eksekusinya kita nggak tahu nih seperti apa gitu sih. Kalau untuk anggaran ya. Tapi kalau untuk Kopdesnya sendiri karena kan statement dari pemerintah tuh Kopdes dari awal rilis sampai sekarang tuh udah ada 80.000 ya. Nah kalau kita lihat kemarin aku sempat ini sih buka websitenya Kopdes itu aku ngambil studi kasusnya di kabupatenku gitu ya dan salah satu kecamatan itu ternyata tuh di satu kecamatan itu pun kan kalau misal di satu kecamatan ada 20 desa kalau aku buka di website itu dari satu kecamatan baru ada 3 Kopdes yang dalam tanda kutip udah berbadan hukum. Berarti kan statement atau mereka sampaikan kalau Kopdes tuh udah 80.000 loh. Tapi tuh ternyata ya 80.000 emang itu total desa atau kelurahan yang ada di Indonesia. Tapi itu secara kelembagaan atau badan hukum Kopdes sendiri itu kayaknya tuh sebenarnya belum ada 80.000 kalau kita lihat ya. Kalau kita benar-benar teliti nih, kita hitung satu persatu kayak gitu sih. Oke, berarti ibarat kayak uji coba ya, MBG dengan sertifikat kehigienisan yang mendadak ada, terus juga Kopdes dengan badan hukumnya yang sebagian belum ada gitu. Berarti kan ini kayak percobaan sebenarnya bagaimana nih pemerintah atau bagaimana nih wakil rakyat kita itu. Dan juga tadi meminta tambahan anggaran tanda kutip. Iya, meminta tambahan anggaran untuk itu tadi pengelolaan soal SDM yang terutama di Kopdes ya, buat Kopdes. Apakah sebelum membuat Kopdes ini
tidak bisa mengukur nih sejauh mana anggaran yang mau dipakai. Nah. Jangan tiba-tiba meminta tambahan anggaran. Kita kondisi APBN kita bagaimana? Ya itu balik lagi ya, karena Kopdes sampai sekarang pun roadmap-nya belum jelas nih, dan Kopdes kan sampai sekarang cuman apa ya istilahnya payung hukumnya cuman impres. Oke. Ya itu jadi permasalahan juga ya dengan Bener. MBG juga sebetulnya dengan dasar hukum yang tidak jelas dan sebagainya macamnya. Dan menariknya ya kita tahu justru Menteri Keuangan seringkali ditanya dan tidak tahu dengan perkembangan ini. Ya kemudian ya tentunya kita berharap ekonomi membaik gitu. Dan mungkin ada harapan nggak sih untuk DPR gitu di tengah ekonomi kita yang seperti ini, dan kita juga punya kebutuhan berbagai undang-undang yang seharusnya disahkan gitu ya. Boleh dari Kiki atau dari Miftah dulu? Oke, dari pesan dari saya ini udah 2026, Undang-Undang Ketenagakerjaan belum disahkan, revisi RUU Ketenagakerjaan. Kita mau memperingati Hari Buruh gitu ya. Komisi 9 tolong RUU Ketenagakerjaan lebih lebih sering dibahas Serius ya? secara serius, segera disahkan karena tenaga kerja Indonesia memerlukan undang-undang itu. Terus untuk sektor energi, tolong RUU EBET, RUU Gatrik, RUU Migas pembahasannya lebih diseriuskan lagi gitu. Terutama energi terbarukan ya. Indonesia nggak mungkin dong mau ketergantungan terus sama impor gitu. Terus juga untuk Komisi 13 isu HAM itu seringlah diawasi. Ada isu-isu HAM apapun itu tolong Komisi 13 memanggil yang bersangkutan korban-korban ini dan diselesaikan permasalahannya, karena isu HAM sampai sekarang pun masih banyak dan belum terselesaikan dengan semaksimal itu. Miftah? Kalau dari aku lebih ke ini sih, karena masa sidang berikutnya itu udah masuk tahapan pembahasan anggaran. Harapanku lebih ke pembahasan anggaran yang di masing-masing komisi itu dilakukan secara terbuka. Jangan sampai tiba-tiba nanti ada rapat secara tertutup dan itu pun dilakukan di hotel mewah. Kayak tahun lalu lah. Pembahasan anggaran tiba-tiba di hotel bintang 5 lah. Terusan kalau untuk segi fungsi pengawasannya sendiri, kalau bisa ini sih lebih ke, karena aku menyoroti di Komisi 8 selama masih sidang 4 ini tuh mereka lebih membahasnya ke isu agama. Untuk isu perempuannya sendiri masa sidang 4 kemarin emang minim, dan itu pun untuk tahun sidang ini 2025-2026 Komisi 8 secara khusus memanggil Kementerian PPA itu baru sekali, dan itu di masa sidang 3. Jadi untuk isu perempuan menurutku masih minim sih. Ditambah pimpinan yang ada di Komisi 8 kan kebanyakan laki-laki gitu ya. Dan bahkan nih karena ini menyinggung juga ya, pembahasan rapat kerja Komisi 8 dengan memanggil Kementerian PPA itu sebenarnya tuh kemarin sempat ini sih. Yaitu tuh wamennya kayak ini lebih ke kayak dicecar sama anggota dewannya gitu. Bahkan tapi tuh lebih ke diksinya, Ibu Wamen cantik nih. Kayak gitu tuh, lebih ke situnya. Malah menjadi objektifikasi gitu Iya, ya. itu lebih ke masa sidang 3 sih, bukan yang masa sidang 4. Karena menurutku ini ya, pada masa sidang 4 ini kalau Komisi 8 emang bahasnya agama, emang tanggal 22 April tuh emang ini sih udah mulai tahapan atau haji. Udah rangkaian ibadah haji emang dimulai dari tanggal 22 kemarin gitu. Oke, terima kasih waktunya tentunya Miftah dan Kiki di tengah kesibukannya. Semoga jadi manfaat juga diskusi kita hari ini. Terima kasih juga kawan-kawan yang sudah terus menyimak hingga detik ini. Sampai jumpa di episode Parliament Watch Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.